imam dan juga makmum untuk tidak lebih dulu berdiri sampai dengan petugas muadzin selesai dari iqamah. Begitu qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, maka dianjurkan berdirinya bagi imam maupun makmum jika memang imam sudah ada di dalam masjid, kasusnya adalah berdiri saat la ilaha illallah telah selesai. Itu afdaliyat yang terbaik, anjuran, bukan harus Bapak ya, tetapi tuntunannya begitu, afdaliyatnya dan yang terbaiknya begitu. Satu, alasan logikanya adalah li'annahu laisa biwaqtin lidukhul fis shalah. Karena saat iqamah sedang berlangsung, maka itu belum atau bukan waktu untuk masuk ke dalam sholat. Jadi ngapain juga kita berdiri kalau belum waktunya untuk sholat. Sedangkan jika nanti bapak-bapak sekalian melihat di sebagian masjid, terutama di kawan-kawan jamaah tabligh, dimanapun seluruh Indonesia bisa jadi begitu, di masjid markas mereka ataupun di waktu mereka ada istimewa kumpulan sedunia, Bapak akan melihat bahwa prakteknya tidak seperti itu. Mereka lebih mempraktekkan di mana para makmum berdiri lebih dahulu dan ada satu orang yang memang meluruskan dari depan dan ada petugas belakang sampai belakang. Dan ada petugas penyeru, apakah sudah siap semuanya belakang? Belum. Selama belum siap maka iqamat belum dikumandangkan. Sampai dengan betul-betul saf telah lurus dan rapat barulah iqamat dimulai. Itu yang dipraktekkan sebagian dari kawan-kawan kita di jamaah tabligh. Nah, dari mana ini munculnya? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga dari tabligh Bapak ya. Tetapi maksudnya kita tidak fanatik kepada satu gerakan pergolongan, hanya kita menuju kepada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa pendapat ulama dalam hadis itu. Di dalam pendapat mazhab Syafi'i rahimahullah taala yang terbagus adalah bukan harus tunggu iqamah selesai. Alasannya satu, karena memang ketika iqamah itu belum waktu sholat. Jadi kenapa kita capek-capek berdiri sementara belum waktu sholat? Selain itu juga berdasarkan kepada hadis, kalau tadi skala logikanya begitu, syarat dalil dari hadis pun satu disebutkan dan nanti di bawah disebutkan lagi. Yang disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab Muhadzab, dalil dari segi hadisnya adalah hadis riwayat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia katakan bahwa Anna Bilal dan akhadha bil iqamah. Bilal radhiyallahu ta'ala anhu memulai iqamatnya. Falamma qala, kemudian ketika Bilal mengucapkan qad qamatis shalah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqamaha wa adamaha. Saat itu maka Rasul menjawab dengan ucapan aqamallahu wa adamaha. Itu bisa dipelajari di bab apa sih yang kita ucapkan saat adzan berlangsung dan apa yang kita jawab saat iqamat berlangsung. Maka begitu diantaranya ketika qad qamatis shalah kita jawabnya aqamallahu wa adamaha. Itu Rasul lakukan. Wa qala fi sa'iril iqamah, tapi di lafaz-lafaz iqamat yang lainnya maka Rasul mengatakan seperti yang diucapkan seorang muadzin. Fa idza faragha al-muadzinu qama. Di bagian titik akhir ini maka Bilal radhiyallahu ta'ala ketika sampai di bagian ketika selesai dari iqamatnya, Abu Umamah sebagai perawi mengatakan fa idza faragha al-muadzin qama. Ketika muadzin ini Bilal dalam teks hadis ini qama, maka Rasul berdiri ketika selesai azan atau iqamat. Selesai iqamat. Berdasarkan alasan tadi dan hadis ini maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bagusnya imam dan makmum berdiri saat iqamat telah selesai. Baik, akhirnya dibahas bagaimana komentar ulama tentang tulisan yang beliau tulis dalam kitab Muhadzabnya ini. Ada penjelasan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya sampaikan saja bagi yang belum pernah hadir dalam kajian ini bahwa minggu keempat ini kita belajar kitab Muhadzab. Kitab Muhadzab adalah kitab salah satu dalam kitab Syafi'i, dikarang oleh Imam Asy-Syirazi, lalu disyarahi oleh Imam Nawawi rahimahullah dengan 4 mazhab, bahkan lebih daripada 4. Tetapi kita ngacu ke 4 saja biar tidak pada begitu pusing. Tapi tetap saja saya sampaikan titik beratnya, saya sampaikan ke mazhab Syafi'inya. Berarti mazhab lain kita sampaikan hanya sekedar untuk
bahasanya ilmiah kita, sehingga kita tahu oh ternyata kanan kiri kita, sebelah kita, tetangga kita beda dengan kita karena ada alasan. Begitu, sehingga kita tidak mempeributkan, sehingga kita sesuai dengan ilmu kita dan sesuai dengan guru yang kita percaya masing-masing berdasarkan dalil masing-masing. Syarah yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala tentang apa yang disampaikan oleh pengarang kitab Muhadzab di atas, hadis Umamah yang disampaikan di atas sebagai landasan dalil bisa Anda temukan dalam kitab Abu Dawud, tetapi sanadnya dhaif sekali. Imam Nawawi rahimahullah ketika mengarang kitab Majmu', walaupun tidak sampai selesai Bapak ya, karena kitab Majmu' ini syarah dari kitab Muhadzab yang berjilid kurang lebih di antara 22, 23, 24 tergantung cetakannya, tetapi Imam Nawawi tidak sampai selesai sampai kesekian juz, keburu meninggal. Lalu dilanjutkan oleh imam-imam berikutnya, dan imam kedua yang melanjutkan pun tidak sampai selesai meninggal dan dilanjutkan dengan imam yang berbeda-beda. Jadi kitab Majmu' berarti dikarang bukan oleh satu orang. Di bagian pertama jilid 1 sampai 10 kurang lebih Imam Nawawi. Lalu berikutnya orang lain siapa namanya? Saudara saya Muhammad. Nama jadi lupa. Lama nggak dilihat. Oleh imam yang lain, kemudian yang ke berikutnya oleh ada satu orang lagi, ada juga kumpulan di beberapa ulama. Jadi kita sampaikan karena kita belajar di bagian awal, maka masih Imam Nawawi. Hadirin rahimakumullah, Imam Nawawi katakan bahwa ini hadisnya sangat dhaif, dan di awal kitab Majmu'-nya Imam Nawawi katakan bahwa ketika dalil yang disampaikan oleh Imam Syirazi dalam kitab Muhadzab-nya adalah dalil yang dhaif, maka saya akan jujur katakan itu dhaif. Dan untuk menguatkan mazhab Syafi'i, maka tentunya jika memang ada, nanti di bawah akan saya sampaikan dalil yang lain di mana itu adalah hadis yang sahih untuk lebih menguatkan, dan kita tidak akan dikatakan dalilnya dhaif karena kita punya yang sahih. Maka boleh katakan dengan jujur bahwa ini hadis yang disampaikan di atas tentang Abu Umamah bercerita bahwa Bilal ketika iqamat Rasul tetap membaca seperti yang diucapkan oleh yang iqamat kecuali di bagian 4 qamati sholat. Kemudian ketika selesai barulah Rasul berdiri. Ini hadis yang dhaif sekali. Kemudian hukum tentang masalah ini, kita masuk pada hukum. Apa kata ulama dan mazhab ulama mengenai berdiri di sini? Maka berarti nanti sejak kita belajar ini, silahkan kita sesuaikan dengan apa yang kita ketahui. Famadhabuna, mazhab kita Syafi'i adalah, saya selalu tunjuk Syafi'i ya, karena memang saya bermadhab, saya bermadhab. Bapak bisa membedakan mana ustaz yang bermadhab dan mana ustaz yang tidak bermadhab sangat kelihatan sekali. Contoh ciri-ciri ustaz yang bermadhab, misalkan ketika dia ditanya bagaimana hukumnya ustaz tentang ini, ya sebagai satu masalah, maka dia akan katakan menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Anu dan Anu dengan dalil masing-masing. Lalu dia katakan saya pengikut Syafi'i, saya pengikut Hanafi. Biasanya bermadhab begitu. Berbeda dengan yang tidak bermadhab, alias mereka tidak mengikuti 4 madhab tadi. Maka biasanya ketika ditanya satu masalah, dia akan menjelaskan dengan keilmuan dia. Begitu dengan serentetan dalil yang banyak, serentetan ilmiah yang dia mampu dan ketahui, dan biasanya merujuk kepada indi. Menurutku, apa kata Bapak? Indi. Menurut dia di bagian akhir pasti akan mengatakan indi. Menurutku, ini ciri-ciri bahwa dia tidak bermadhab, tapi maka dia akan menyampaikan semua dalil, mungkin jadi menyampaikan semua pendapat ulama, tapi di bagian akhir dia katakan menurutku, karena dia akan kembali kepada kemampuan dia, tidak bermadhab. Biasanya begitu. Dulu pernah saya sampaikan, apa harus bermadhab? Tidak terpilih, harus bermadhab. Bukannya cukup hadis, tidak bisa kita pahami hadis yang begitu banyak, sementara kita tidak cukup tahu ilmu tentang hadis. Maka kita lebih mengikut lebih baik daripada kita memahami sesuai dengan ilmu kemampuan kita sendiri. Hadirin rahimakumullah, siapapun yang mengaku tidak bermadhab pun sebetulnya mereka bermadhab, hanya tidak kepada 4 itu. Pada siapa? Gurunya. Karena tidak mungkin orang jadi diri sendiri kecuali dia pasti punya guru yang diikuti. Siapapun dia pasti akan menukilkan nama gurunya dan fatwa gurunya itu, siapapun itu. Berarti mau tidak mau tetap punya guru yang diikuti. Itulah madhab. Itulah madhab. Maka Bapak rahmatullah silahkan. Bapak mau ikut madhab siapa saja silahkan. Maaf, di NU ada madhabnya, di Muhammadiyah ada madhabnya, di Persis ada madhabnya. Semua bermadhab karena ada gurunya, ada ujungnya, ada kitab sumbernya, semuanya ada madhabnya. Hanya beda madhab. Maka
maka silakan. Beliau katakan tentang masalah ini, maka Madzhab Syafi'i rahimahullah mengatakan yustahabbu lil imam wal ma'mum la yaquma hatta yafrughal mu'adzin minal iqamah. Dicatat dalam benak kita sebagai Madzhab Syafi'i, pelajarannya adalah bagi imam dan makmum ketika mereka memang sudah ada di masjid. Biasanya imam ada di masjid, kadang-kadang tidak ya. Begitu seperti Rasulullah SAW, kadang-kadang juga di dalam kamar. Nanti keluar baru iqamah. Ada yang menjelaskan kadang-kadang di dalam bersama sahabat ya, kadang-kadang di safar bareng bersama bersahabat begitu. Nah, ketika imam dan makmum sudah berada di masjid, maka bagusnya, afdholiyatnya, keutamaannya adalah mereka tidak berdiri sampai dengan iqamah telah selesai. Ketika selesai, maka barulah mereka berdiri saat itu juga. Imam Qadhi Abu Thayyib rahimahullah, beliau juga salah satu daripada ulama Syafi'iyah, mengatakan yang sependapat dengan pendapat ini adalah catat, karena kita belajar madzhab 4. Imam Malik sependapat. Imam Malik rahimahullah sependapat. Yang kedua adalah Imam Abu Yusuf rahimahullah. Masih ingat dengan nama Imam Yusuf? Imam Yusuf adalah murid terbaik dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan fatwa yang paling banyak difatwakan dalam madzhab Abu Hanifah juga fatwanya Abu Yusuf rahimahullah, bukan fatwa Imam Abu Hanifah sendiri. Kalau melihat di lapangan di fikih madzhab Hanafi. Beliau pun sepakat dengan madzhab Syafi'i bahwa berdirinya nunggu iqamah selesai. Lalu datangnya dari mana jamaah tabligh begitu? Kalau saya pelajari sih selama saya 4 tahun di Pakistan, karena mereka Hanafi, saya kira orang jamaah tabligh karena mereka dalam sisi dakwahnya ikut Pakistan dan India, di mana mereka saya katakan mungkin 90% Hanafi, hanya 10% Syafi'i di bagian tepi-tepi pantai. Di negara manapun di mana ada pantai dijumpai biasanya Syafi'i. Sampai ke negara Pakistan, India yang jarang lautan pun, maka kepada Syafi'i tapi di bagian tepi pantai di daerah Karachi dan sekitarnya. Yang lain tetap aja Hanafi. Maka kalau kita ke pinggir-pinggir dari Pakistan menyeberang sedikit ke Afgan, ke Iran pun pasti jumpai Syafi'i yang daerah perbatasan-perbatasan yang ada pantai-pantainya biasanya. Karena dulu perjalanan ulama Syafi'i memang dari Yaman menggunakan lautan, jadi banyak yang ikut ke situ. Terus Abu Yusuf rahimahullah, dan beliau sebutkan, ini saya bukan dari Bali, tapi Imam Qadhi Abu Thayyib katakan Ahlul Hijaz, ulama-ulama Madinah dan Makkah pun banyak yang sepakat dengan Imam Syafi'i berdirinya nunggu iqamah selesai. Ditambah dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan satu lagi Imam Ishaq bin Rahawai, salah satu ulama yang hidup di zaman Imam Ahmad dan masih bermadzhab Syafi'i pun berpendapat sama. Begitu kalau kita simpulkan, berarti dari 4 madhab ada berapa madhab yang sependapat bahwa sunnah afdholiyat terbaiknya adalah berdiri setelah iqamah selesai? 3 madhab, madhab Syafi'i, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Ketiga madhab ini nyisa satu, Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi. Beliau beda dari 3 madhab yang lainnya. Tetapi meskipun begitu tadi, Imam Abu Yusuf yang ternyata kita tahu adalah madhab Hanafi dan murid besarnya Imam Abu Hanifah justru sependapat dengan kita dalam hal ini. Apa kata Imam Hanifah? Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, ketika seorang muadzin telah mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Apa maksudnya hayya 'alas shalah? Mari kita kerjakan salat. Saat itulah kalau sesuai dengan kalimat yang iqamatnya, nahadul imam wal makmum, imam dan makmum mulai berdiri. Ketika yang iqamat mengatakan hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Di situ semua hadirin berdiri, baik imam maupun makmum yang sudah ada di situ. Fa idza qala, dan kemudian ketika imam muqim atau yang iqamat sudah sampai di bagian qad qamatis shalah, saat itulah kabbar, imam mulai takbir. Pernah Bapak lihat praktek begini? Begitu yang iqamat qad qamatis shalah, imam langsung Allahu Akbar. Pernah lihat praktek ini? Tidak ada. Maka saya katakan meskipun itu pendapat Imam Abu Hanifah seperti yang dinukil oleh Imam Nawawi, tapi praktek di lapangannya sampai ke negaranya sendiri pun yang bermadzhab Hanafi nggak ada. Artinya berarti tetap saja yang difatwakan dalam ini bukan fatwa Imam Abu Hanifah sendiri, tapi fatwa muridnya. Kenapa begitu? Karena mungkin mempertimbangkan dalil-dalil yang lebih kuat. Tetapi tentunya Imam Abu Hanifah juga punya alasan ya dan dalil. Wa an Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, dan dari Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani
Bapak bisa ingat-ingat sedikit-sedikit, tidak apa-apa ya. Yang ahli sejarawan pasti dia senang menghafal nama-nama. Tapi jujur, kalau saya tidak pandai sejarah dan susah menghafal sejarah, karena orang kemampuan beda-beda Bapak ya. Dari kecil memang susah belajar sejarah, sampai saat ini saya jujur saja. Makanya nama-nama orang-orang dalam sejarah susah saya ingat, meskipun saya usahakan, kejujuran. Siapa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Beliau adalah guru dari Imam Syafi'i saat belajar di Baghdad pertama kali. Begitu Imam Syafi'i sudah belajar fikih Maliki di Madinah dengan Imam Malik, begitu kan ya, sudah belajar ilmu sastra dan juga Quran selesai di Makkah, Madinah. Maka berangkatlah ke Baghdad, dan di sana ada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid kedua dari Imam Abu Hanifah. Nanti ada 3 tokoh besar dari mazhab Abu Hanifah yang fatwa yang dipakai. Kalau nggak beliau sendiri, Imam Abu Hanifah disebut dengan Imam Al-A'zam, Imam besar. Yang kedua Imam Abu Yusuf, yang ketiga Imam Muhammad, guru dari Imam Syafi'i. Nah, karena inilah akhirnya kita orang-orang yang bermadzhab Syafi'i ketika belajar di tempat-tempat madzhab Hanafi seringkali dibully dengan bahasa Imam Syafi'i itu muridnya murid, bahasa kasarnya cucu murid kita. Jadi nggak akan bisa mengalahkan kakek guru gitu. Kita katakan itu bukan suatu hal yang harus, bukan suatu keharusan ya, di mana murid tidak boleh lebih pintar dari gurunya, cucu murid tidak boleh pintar. Bisa jadi murid atau cucu murid lebih pintar dari gurunya, bisa jadi, karena itu bukan suatu hal yang mustahil. Jadi apa pendapat Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani? Merupakan guru dari Imam Syafi'i dan murid Imam Abu Hanifah, di tengah-tengah antara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Beliau katakan ada 2 pendapat menurut saya. Apa 2 pendapat? Satu ngikut Abu Hanifah gurunya, satu ngikut Imam Syafi'i dalam bab ini. Kok bisa begitu? Ya, walaupun guru, artinya secara pribadi dia juga punya pendapat setelah berpikir ya. Dan cukup waktu lama beliau bersahabat atau bersama dengan Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i mengambil mazhab Hanafi dari beliau. Baik, dengan begitu Bapak kita sampaikan mana yang lebih bagus dari saat ini belum sampai mana yang bagus ya. Kalau kita katakan ada 2 kubu, kalau gitu ya, ada 2 kubu saja. Kubu pertama A'immah salasa. Karena A'immah dalam mazhab ada 4, maka begitu 3 dari 4 itu sepakat, kita katakan A'immah salasa. Imam 3, yaitu ketiga imam besar, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i sepakat bersuara bahwa sunnahnya adalah berdirinya nunggu iqamat selesai. Hanya Imam Abu Hanifah yang tidak sepakat dengan dalil sendiri, dan kemudian muridnya Imam Muhammad masih menentukan 2 pendapat itu, silahkan ngikut Imam Abu Hanifah dan ngikut imam ketiga yang di atas. Lalu apa dalil mereka? Mari kita lihat. Dalil yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala adalah satu hadis, dikatakan anna Bilal qala, Bilal radhiyallahu taala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasbihni bi amin, rawahu Abu Dawud. Bilal berkata radhiyallahu taala, ya Rasulullah, jangan kamu, qala Nabi di sini menggunakan qala Nabi ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tasbihni bi amin. Nanti kita jelaskan, ada sedikit perbedaan mungkin di riwayatnya memang atau di kitabnya. Di sini Rasul mengatakan la tasbihni bi amin. Wahai Bilal, kamu jangan mendahului amin, jangan mendahului aku dengan amin. Jangan mendahului aku dengan amin. Saya putar-putar terjemahnya nggak jadi untuk dalil kasus ini ya. La tasbihni bi amin, kamu jangan mendahului aku dengan amin, enggak jadi. Tapi kalau kita lihat di catatan naskah yang lain, di riwayat yang lain, kalimatnya bukan Rasul berkata, tapi Bilal yang berkata. Bilal berkata, ya Rasulullah, jangan engkau mendahului aku dengan amin. Kalau dikatakan ya Rasulullah, jangan engkau mendahului aku dengan amin, ini bisa jadi buat dalil madzhab Hanafi. Kenapa begitu? Karena waktu itu tuntutannya adalah iqamat dan adzan seringkali dikerjakan di luar masjid, bukan di dalam, supaya suara kedengaran sama orang-orang yang belum datang ke masjid saat adzan dan iqamat. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau itu di luar masjid Madinah, nggak tahu berapa luasnya waktu itu, tapi jelas jaraknya dari imam dengan luar, apalagi itu bukan di bawah, tapi di rumah atas seorang
kaum Ansor. Dia harus naik dulu ke tangga, naik ke atas, kemudian di sana dia adzan dan iqamat. Kebayangkan ya, di saat di sana iqamat selesai, di sini sudah takbir, jalan. Kan syariatnya jangan buru-buru untuk jamaah biar nggak ngos-ngosan masuk ke dalam sholat. Mungkin jalan dengan santai, mas santai berarti sederhana, sewajarnya tidak lari-lari. Nah, seringkali mungkin Bilal begitu nyampe ke saf jamaah sudah amin, begitu kan ya? Sudah amin. Ini menunjukkan berarti bahwa Rasul takbirnya memang sudah dari qad sholat. Jadi sejak awal qad sholat, begitu di luar qad sholat, maka Rasul di sini Allahu Akbar, karena dia bilang dulu, aku yang bagian petugas, jadi ketinggalan Fatihah terus deh akhirnya. Ya Rasulullah, besok-besok jangan begitu dong. Jadi dalil dari Imam Hanifah menunjukkan bahwa memang takbirnya lebih awal sebelum iqamat selesai. Kalau lihat teks dari yang lain menggunakan Bilal berkata kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang kedua, ada satu hadis dari Hajar bin Farrukh, dari Awam bin Kaushab, dari Abdullah bin Abi Aufa. Abdullah bin Abi Aufa, beliau katakan, karena Bilal idza qala, Bilal dahulu ketika iqamat dan sampai di bagian qad qamatis shalah, nahadhan Nabi, maka Nabi pun langsung bangun, fakabbar, kemudian langsung takbir. Hadisnya jelas kalau ini. Di saat qad qamatis shalah, maka Rasul bangun dan langsung takbir. Hadis ada di riwayat Imam Baihaqi. Dan kemudian qalu wa li annahu idza qala al-muadzin qad qamatis shalah lam yukabil imam yakunu kadiban. Ini dua dalil yang dipakai oleh mazhab Imam Abu Hanifah untuk menunjukkan bahwa kapan bangunnya? Saat qad qamatis shalah, hayya 'alas shalah, bangun, kemudian qad qamatis shalah langsung takbir. Kemudian mereka mengatakan, lagian ketika seorang muazzin mengatakan qad qamatis shalah, terjemahnya Bapak tahu qad qamatis shalah disebutkan dengan sifat fi'il madhi atau kata kerja lampau, bahwa sholat telah dikerjakan atau sholat sudah didirikan. Kalau bahasanya qad qamat dengan kata kerja lampau, tapi imam kok takbirnya nanti setelah iqamat selesai, ini nggak cocok. Kalau bisa dikatakan berarti bohong yang iqamat. Katanya udah, kok belum nyatanya? Begitu katanya udah, kok belum? Ini bohong. Berarti supaya tidak ada kebohongan, begitu qad qamatis shalah, saat itulah imam takbir. Memang benar begitu kata mereka. Berarti dua dalil hadis dan satu dalil akli atau logikanya begitu main. Sedangkan ashabus Syafi'i, para ahli hadis dari mazhab Syafi'i, mereka punya hujah. Di antaranya di antara ulama dari mazhab Syafi'i dari Imam Baihaqi dan Imam Baghawi. Imam Baihaqi, Bapak kalau sering dengar siapa Imam Baihaqi, beliau salah satu ulama mazhab Syafi'i juga. Jadi kalau kita di Indonesia kan karena kita banyak mazhab Syafi'i, mungkin kitab-kitab juga kita sering dengar nama-namanya rata-rata mazhab Syafi'i. Misalkan kalau Bapak dengar nama Imam Tirmidzi, siapa dia? Muhaddis, salah satu pengarang kitab Sunan, dan kitabnya juga masuk dalam kitab besar, 6 besar ya, yang dikaji dalam kelas-kelas daurah. Siapa beliau? Sepakat, beliau adalah ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i. Maka kitab Tirmidzi judulnya di dalamnya bab demi bab kita lihat mendukung madzhab Syafi'i banget. Ada siapa lagi? Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Muslim, sederetan muhaddis besar, Imam Baihaqi, semua adalah ulama-ulama jago hadis tapi tetap bermadzhab Syafi'i. Tidak madzhab dirinya sendiri, bermadzhab Syafi'i. Imam Bukhari itu salah satu ulama hadis besar dan kitabnya adalah kitab kedua setelah Al-Quran, As-Sahihul Aqwa. Pendapat yang paling sahih dari semua pendapat mengatakan Imam Bukhari pun termasuk bermadzhab Syafi'i. Walaupun ada yang mengatakan beliau mustahid sendiri, berdiri sendiri karena beliau layak. Tetapi lebih kuat pendapat adalah tetap bermadzhab pada Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang mengarang banyak kitab hadis, Fathul Bari, Syarah Bukhari, atau sekarang yang dipakai kawan-kawan kita Syafi'i, Bulughul Maram, hadisnya banyak dipakai juga di Indonesia. Hadirin, Ibnu Hajar yang seperti itu pun tetap bermadzhab Syafi'i. Jadi kalau kita katakan lalu dari mana kita tidak bermadzhab? Ulama sebesar mereka pun tetap bermadzhab, tidak menyombongkan dirinya. Maka ashabus Syafi'i di sini termasuk Imam Baihaqi dan Imam Baghawi. Imam Baghawi yang disebut dengan gelaran Muhyi Sunnah, dan ini orang yang menghidupkan sunnah Rasul. Mereka
berhujjah dengan hadis riwayat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalat fala taqumu hatta tarawni." Ketika salat sudah diiqamatkan, maka kalian jangan dulu keburu berdiri sampai kalian melihat aku. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dikatakan ada di Bukhari dan Muslim, maka berarti hadis muttafaqun alaih yang jelas kesahihannya dan sepakati. Sudah tidak ada lagi. Hadisnya apa bunyinya Bapak? Ketika iqamat dikumandangkan, maka jangan dulu kalian berdiri sampai kalian melihat aku. Sampai kalian melihat aku. Maka berarti ulama harus menjelaskan hadis-hadis yang di atas. Jumhur, berarti mayoritas ulama mengambil hujjah dengan hadis Umamah di atas yang ada di kitab Muhadzab. Apa tadi hadis Umamah Bapak? Ketika Bilal mengatakan qad qamatis shalat, maka Rasul mengatakan aqamahallahu adamaha, dan ketika Bilal telah selesai, maka Rasul baru berdiri. Hadis itu dipakai oleh jumhur atau mayoritas ulama untuk dalil bahwa memang saat itulah kita berdiri. Tetapi mereka mengatakan ini hadisnya dhaif. Kalau bagaimana bisa kuat untuk jadi hujjah atau dalil? Qalu, mereka katakan wali annahu du'a ila salat falam yasra ad-dukhul fi salat illa ba'da firaqil adzan. Selain dalil ini dan dalil hadisnya ditambah dengan dalil akli, ulama kita jumhur mengatakan secara akal ya dalilnya, logikanya adalah bukankah hayya 'alas shalah itu adalah seruan untuk salat, atau qamat itu adalah seruan untuk salat, dan itu adalah doa atau undangan ya untuk sholat. Jadi berarti kalau diundang ya, syariatnya berarti kita tidak masuk kepada sesuatu undangan itu sendiri kecuali setelah selesai undangannya. Seperti adzan misalkan, adzan kan seruan sholat sampai dengan akhir selesai la ilaha illallah. Tidak ada kan yang sholat sebelum adzan selesai, maksudnya sunnahnya ya, walaupun ada orang sholat silahkan aja sah itu karena ada waktunya. Tetapi kan pasti biasanya ajarannya adalah adzan merupakan seruan untuk sholat, maka nggak ada yang mulai sholat sebelum selesai. Maka begitulah iqamat pun sama, kita nggak berdiri sebelum iqamat selesai. Jadi segi kias atau dalil aklinya begitu. Kalau begitu tinggal kita menjawabi apa jawaban kita, karena kita di A'immah as-salasah, 3 ulama besar, dan kita di sini beda pendapat dengan Abu Hanifah, maka perlu kita menjawabi hadis dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jawaban dari Imam Baihaqi dan juga dari ulama-ulama yang lain untuk dalil yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah di atas, kita katakan meskipun ada 2 riwayat sanad yang berbeda, yang satu mursal itu berarti Bapak hadis yang ada nama yang nggak disebut dari para perawinya, tapi di bagian atas sebelum Rasul, misalkan sahabat, itu hilang. Dan apakah hadis mursal dapat dipakai untuk dalil atau tidak, itu nanti diperbedakan pendapat oleh ulama-ulama di pelajaran usul hadis. Dalam mazhab Syafi'i, hadis mursal memang bisa dipakai dalil, tapi ketat syaratnya. Harus sesuai dengan syarat-syaratnya, tidak serta-merta langsung diterima sebagai hujjah. Kita katakan ini hadis dhaif. Hadis mana yang dhaif? Hadis yang tadi mengatakan ya Rasulullah la tasbikni bi amin. Ya Rasulullah, jangan kamu dahulukan aku dengan amin. Maksudnya kamu lebih dulu takbir, santailah sedikit biar aku tetap masuk ke jamaah dari awal sampai akhir, dapat Fatihah, dapat amin bersama-sama yang lain. Ini hadisnya dhaif dan mursal. Meskipun ada mungkin sanad yang lain yang tidak mursal, tapi sanadnya dhaif. Wa inna marahu sifat mursalan. Kalaupun ada sanad yang kuat di mana rawinya sifat-sifat dipercaya, tapi itu mursal. Catatan maka mursal kita kaji dulu untuk jadi dalil, harus memenuhi syaratnya. Wa rawahu Imam Ahmad fi musnadih bi isnadin an Abi Utsman an-Nahdi qala Bilal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasbiqni bi amin. Qala Baihaqi fayarji'ul hadis ila anna Bilal annahu kana yu'ammin qabla ta'minin nabi fa qala tasbiqni bi amin. Tetapi hadirin rahimakumullah, ada satu riwayat menyebutkan, Imam Baihaqi katakan bahwa hadis di atas konteksnya adalah Rasul yang mengatakan. Siapa yang mengatakan? Rasul. Rasul mengatakan la tasbiqni bi amin ya Bilal. Kamu jangan mendahului aku dengan aminmu. Ini masalahnya adalah berarti ketika waladhdallin dibaca oleh Rasul dalam Fatihah salatnya, tiba-tiba Bilal amin sebelum Rasul amin. Hadis Rasul mengatakan kamu jangan lebih dulu baca amin, aku dulu, atau paling tidak bersama dengan imam.
makmum aminnya jangan mendahului amin imam. Makanya memang bagus sunnahnya imam sedikit dikeraskan aminnya kan ya, terdengar di sholat-sholat Masjid Haram pun kalau kita dengarkan ya, Imam Sudes dan yang lain pasti amin, itu ada. Memang kita pun begitu, amin. Jadi berarti nanti kurang lebih makmum memperkirakan aminnya bersama dengan amin imam. Jangan mendahului. Jangan di sini bukan berarti tidak sah atau dosa ya, tetapi afdholiyatnya, sunnahnya amin kita bersama dengan imam paling tidak setelah, jangan sebelum. Nah, hadis ini ngacunya ke sana, bukan mengarah kepada tadi keterlambatan Bilal datang masuk ke dalam masjid. Jawaban kedua untuk hadis yang kedua. Jawaban kedua. Hadis yang kedua yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, riwayat dari Abi Aufa tadi kita juga katakan itu hadisnya juga dhaif. Imam Baihaqi katakan tidak ada yang meriwayatkan hadis itu kecuali Hajjaj bin Farrukh dan Yahya bin Ma'in sebagai muhaddis besar. Beliau mengatakan bahwa Hajjaj bin Farrukh adalah dhaif. Selesai. Jadi ketika para santri yang sedang belajar daurah hadis, apalagi tahqiqul hadis, mereka belajarnya begini saja Bapak. Tampilkan satu hadis misalkan ya di kitab Kutubus Sittah atau di kitab yang lain, ketika muncul hadis maka langsung gedek di bawahnya muncul madhab 11 begitu. Jadi madhab 11 nanti fokus ke 4 madhab, biasanya begitu. Kita apalin tuh apa kata madhab anu, madhab anu. Setelah itu berarti dalil masing-masing kita hafalkan. Titik akhir bergantung kepada gurunya. Kalau gurunya Hanafi, maka dia akan di bagian akhir tarjih pada madhab Hanafi dengan menjawab dalil-dalil madhab yang lain. Kalau gurunya Syafi'i, maka begitu akan lebih memberatkan kepada madhab Syafi'i dengan menjawab hadis-hadis dalil mereka. Dengan akhir berarti endingnya kita lebih kuat, biasanya begitu. Tetapi ulama-ulama yang jujur, yang tidak tasyadud, tidak ta'assub, fanatik kepada madhabnya, mereka akan menjawab dengan secara adil. Dan kalau nanti memang mereka melihat bahwa dalil madhab yang lain lebih kuat dalam hal tertentu, mereka akan sampaikan. Menurut aku dalam hal ini memang dalil mereka lebih kuat. Akan begitu, baik dari madhab Syafi'i maupun dari madhab Hanafi, biasanya begitu. Dalam kasus ini misalkan begitu. Tetapi kasus yang lain kami lebih memilih madhab Hanafi. Kejujuran begitu. Tetapi bukan berarti kemudian mereka melihat dalam kasus ini madhab lain dalilnya kuat, kalau mereka tinggalkan madhab lalu madhab tidak begitu. Tetap madhab yang itu cuma kejujuran dari mereka, ini lebih kuat ke Syafi'i, ini lebih kuat ke Hanafi misalkan begitu. Supaya masyarakat lihat memang dalam ini mana dalil lebih kuat. Tetapi tetap bermadhab mereka, tidak pilih-pilih seenaknya mereka sendiri. Terus itu jawaban kita untuk dalil madhab Abu Hanifah yang di atas. Ketiga, kalau tadi mereka juga punya dalil yang akli, mereka katakan kalau qad qamatis shalah, bahwa itu menggunakan kata kerja madhi dan ternyata imam makmum berdiri nanti setelah selesai qomat berarti tidak sesuai dengan qad qamatis shalah, kita katakan ini enggak benar. Karena dalam pelajaran bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, qama memang fi'il madhi atau kata kerja lampau, tetapi kata kerja lampau dalam beberapa teks seperti hadis dan ayat nanti ada banyak, itu terjemahnya bukan lampau tapi bermakna dekat. Itu bisa ada dalam bahasa Arab. Maka qad qamatis shalah terjemahnya bukan sudah, tetapi sebentar lagi salat akan didirikan. Nah, kita pakai terjemah yang ini, jangan pakai terjemah nahwu yang umum. Dan itu ada dari ayat Al-Quran. Beberapa ayat menyebutkan hal yang serupa. Misalkan dalam satu ayat mengatakan fa'idza balagna ajalahun, ketika mereka kaum wanita ditinggal mati suaminya, pakainya balagna kata kerja mati, tapi terjemahnya dalam tafsir bukan telah tetapi mendekati sempurna masa iddah. Itu terjemahnya dipilih oleh para mufassir. Kedua, di ayat yang berbeda, di hadis, di sebuah hadis mengatakan man waqafa bi Arafah faqad tamma hajjuhu, bab haji Bapak ya. Dikatakan barang siapa yang wukuf di Arafah maka sempurnalah hajinya. Kita tahu bahwa haji tidak berhenti sampai ke wukuf saja. Setelah wukuf masih ada hal yang lain yang dikerjakan para jamaah haji. Maka apa arti tamma? Kata kerja madhi sempurna hajinya. Walaupun kata kerja madhi tapi terjemah di sini bentar lagi akan selesai. Maka dalam bahasa Arab banyak sering dipakai begitu. Maka wahai kalian yang menerjemahkan qad qamatis shalah dengan makna telah, jangan salah.
Terjemahnya bukan telah tapi sebentar lagi. Mendekati akan ada sholat sebentar lagi. Dengan begitu kita nggak berbohong, ya, nggak dikatakan nggak cocok antara ucapan dengan prakteknya. Selesai. Dengan begitu sudah terjawab dari madzhab Abu Hanifah dengan jawaban-jawaban ulama dari madzhab Syafi'i rahimahullahu taala. Selesai dalam kasus ini Bapak. Maka silakan habis ini kalau nanti zuhur, asar dan seterusnya iqamat, Bapak mau berdiri kapan? Silakan, sudah ada ilmunya. Pilihannya cuma dua. Selesai iqamat berarti 3 madhab, atau hayya 'alas shalah berarti itu madzhab Abu Hanifah. Silahkan. Nah, ini jamaah tabligh madzhab siapa? Wallahu a'lam bishawab. Itu madzhab siapa? Ustaz, jamaah tabligh kok menyudutkan mereka? Ini bukan masalah jamaah tabligh, masalahnya adalah ajaran fikihnya. Nah, tetapi kalau kita tidak mengacu kepada hadis, kenapa jamaah tabligh begitu? Yang saya lihat supaya, karena mereka berkumpul kan banyak orang Bapak ya. Kalau qomat diucapkan, terus kemudian imam takbir, jadi kan perlu waktu lama dari iqamat sampai takbir, meluruskannya waktunya lama banget kan begitu ya. Nggak takbir gitu, qomat udah tapi takbirnya lama karena jamaahnya banyak banget dan mereka ketat memang di taswiyatus sufuhnya, di rata dan lurus shafnya itu diketatin banget sesuai dengan sunnahnya. Makanya supaya mudah semuanya, luruskan dulu sampai rapat dulu. Udah yakin semuanya bagus nih, iqamat takbir. Alasannya begitu. Nah, tetapi biasanya ketika ada dalil maka logika tidak main. Biasanya gitu. Bahasa usul fikihnya bahwa sebagus-bagus apapun logika, ketika lawan dengan dalil maka itu mentah. Batallah dalil aklinya, jadi pakai dalil naklinya. Dan sebenarnya bisa kita katakan bisa-bisa saja dan banyak ditemukan dalilnya begitu. Iqamat saja dulu, baru kemudian kita berdiri. Habis itu jangan takbir imam, seperti Rasul tidak akan takbir lebih dulu sebelum petugas-petugas daripada sahabat-sahabat meluruskan sholat. Jadi ada petugasnya Bapak. Termasuknya Imam Sayyidina Ali radhiyallahu taala pun menjadi petugas untuk tasbihatus sufuh. Imam tidak akan takbir. Jadi Rasul belum takbir, udah iqamat. Sampai dengan yakin semua shaf selesai dengan rata. Maka bolak-balik tuh petugasnya meluruskan tumit semua makmum. Udah selesai baru takbir Rasul. Nah, di sini mungkin nggak ada petugas karena shaf juga paling 3, 4, 5 shaf lah ya. Nggak ada perlu petugas kayak di Masjid Madinah begitu. Tapi imam biasanya memang berdiri menghadap ke makmum dan mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah, dan tidak takbir sampai dengan memastikan yakin lurus dan rapat. Nah, ini sekarang tidak rapat, gimana nih hukumnya? Kalau sekarang tidak rapat, jangan khawatir Bapak. Tidak rapatnya kita, kalau dulu misalkan karena ada alasan udzur syar'i, oke. Dulu kan ribut, nggak sah jamaahnya. Ini bukan membahas tentang sah dan tidak. Masalah taswiyatus sufuh dan rapat itu bukan masalah sahnya. Sebagian ulama mengatakan memang yang khas tidak sah jamaahnya. Tidak sah apa? Jamaahnya. Artinya nggak dapat pahala jamaah. Nggak dapat pahala jamaah berarti ya. Sholatnya tak dibahas, sholatnya sah-sah saja. Atau ada yang mengatakan sholatnya sah, jamaahnya sah, hanya di afdoliyat keutamaan harusnya rapat dan lurus, dia nggak dapat di pahala yang itunya. Gitu. Berarti jamaahnya nggak masalah, 27 derajat dia dapat. Tetapi selain 27 derajat pahala jamaah, ada pahala-pahala tambahan seperti meluruskan, merapatkan, di situ dia nggak dapat. Berarti hilang di situ. Kalau tidak ada alasan. Nah, kalau ada alasan syar'i memang, dan itu memang kata dokter begitu, di mana kata dokter itu dipercaya dalam fikih begitu, ya kita tunggu. Nah, sekarang kembali kepada keyakinan. Kalau memang sekarang Bapak udah yakin, boleh tasbihatus sufuh dengan cara menggunakan masker, dirasa aman, orang tidak sholat juga makan bareng-bareng, maka berarti sholat juga begitu, udah rapat dan lurus pakai masker. Sholat masker pakai masker nanti nggak sah jam sholatnya. Sah-sah saja karena kita kembali ke syarat rukun nanti sholatnya. Tidak ada yang membatalkan sholat adalah menggunakan tutup wajah, nggak ada. Ya nggak ada. Perempuan juga suruh buka, iya buka. Kalau pakai cadar nggak apa-apa. Bukan suatu hal yang membatalkan sholat kan begitu. Yang membatalkan nanti nggak mengesahkan di madzhab Syafi'i nanti saat sujud ketika jidat ada yang menghalangi yang antara sujud dengan jidat. Nah itu yang dibahas. Tapi kalau menutup wajah memang ada penjelasan ya. Nah, bisa jadi mungkin makruh tapi nggak sampai kepada batal sholat. Kelanjutan dari masalah itu Bapak menuju ke masalah berikutnya masih berkaitan.
Selain yang sudah kita hafal tadi, mati kan? Ada satu pendapat yang disampaikan oleh Imam Hawi, pengarang kitab Hawi, Imam Mawardi. Imam Mawardi ini salah satu pengarang kitab yang sejenis dengan kitab Majmu'. Kalau Majmu' di sini 4 madhab disampaikan lengkap dengan dalilnya, dikuatkan madhab Syafi'i. Imam Mawardi pun sama serupa, 24 jilid juga sama, sampai 25 jilid, harganya dari 1.800.000 sampai 2,5 sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta. Itu kitab satu pelajaran Bapak ya. Kalau belajarnya kutubus sittah, fikih, anak daurah biasanya memang dari 5 sampai 10 juta kitab. Orang tuanya kaget. Kitab segitu harganya? Iya, kitab mahal. Jadinya kaget, tapi dipakai seumur hidup. Tidak dibuang setelah itu, kan dipakai seumur hidup. Imam Mawardi sama. Tetapi kelebihan Imam Mawardi di dalam kitab Hawinya, selain dalil seperti Imam Nawawi, beliau juga menyebutkan dalil secara akli. Untuk melawan madhab yang lain, tambahkan dalil aklinya, ditambah di situ. Dan bahasanya lebih sering menggunakan bahasa balaghah, bahasa mantik yang lebih cocok bagi santri umum untuk dibacanya. Beliau katakan gini, yang bagi liman kana syaikhan bati an-nahdha ayatuma inda qaliqat qamatis salat wal isari in-nahdha ayatuma ba'dal firah liyastawu qiyaman fi waqtin wahidin. Beliau ngambil jalur tengah. Apa jalur tengah disampaikan? Bagi orang-orang yang memang dia lamban karena usia, karena kondisi fisiknya, maka saya anjurkan untuk berdiri saat qamatis salat. Bagi bapak-bapak yang sudah tua-tua, sepuh-sepuh, lama berdirinya, lama jalannya, berdirinya ketika qamatis salat, supaya tidak ketinggalan. Apalagi duduk di belakang lagi, jalannya lama banget pakai tongkat. Bagi yang seperti itu, berdirilah saat qamatis salat. Dan bagi yang umum, wajar, sehat atau cepat jalannya, maka berdiri seperti madhab Syafi'i saat qomat sudah selesai. Dengan itu berarti beliau mengambil 2 madhab sekaligus, tapi untuk kondisi yang berbeda. Kondisi satu untuk yang bermasalah, kondisi yang pertama lagi Syafi'i madhabnya diambil untuk yang sehat. Akhirnya masuk kepada kasus-kasus di mana waktu kita dulu kecil sering kali melihat, kita sering kali mau masuk masjid pas Jumatan, kebanyakan seringnya ya. Tiba-tiba mendapati bapak-bapak berdiri, duduk enggak, sholat tahiyatul masjid enggak. Ini ngapain bapak-bapak? Suka begitu ya. Waktu kecil kita bingung karena nggak ada yang ngajarin. Ternyata pembahasannya adalah ketika ada orang masuk ke dalam masjid dan dia hendak mau mulai sholat tahiyatul masjid, atau misalkan sholat qabliyah, apalah yang bukan fardu misalkan. Tetapi kemudian orang yang iqamat sudah mulai iqamat. Ada suka begitu Pak ya. Dia sudah mulai iqamat sebelum dia masuk ke takbiratul ihram. Belum masuk nih, baru masuk ke masjid, belum sempat takbir, petugas sudah siap-siap atau lihat jam biasanya. Lihat tanda jam sudah hampir. Sudah jelas bentar lagi iqamat. Bagi yang seperti ini maka tetap dia berdiri. Falyastamir qa'iman, tetap berdiri. Makanya wajar kita sering kali lihat, kenapa sih Bapak itu berdiri, duduk enggak, salat enggak? Yang amal ini berarti tetap dia posisi berdiri dan tidak mulai sholat tahiyatnya, juga tidak masuk ke qabliyah misalkan, karena ada satu hadis sahih menyebutkan idza uqimatis shalat fala sholata ilal maktubah. Ketika iqamat sudah dikumandangkan atau akan dikumandangkan sebentar lagi, bahasanya idza itu kata atau adat dalam bahasa Arab yang masuk dalam kata kerja madi tetapi menghasilkan makna istiqbal atau akan datang. Tadi belum. Ketika akan diiqamatkan sebentar lagi atau sudah, apalagi ya, fala sholat, maka nggak ada sholat sama sekali. Pakainya la linafil jinsi, tidak ada sholat sama sekali. Ilal maktubata, kecuali fardu saja. Makanya, ini mau iqamat nih, ya sudah, nggak usah sholat apapun, menunggu selesai iqamat masuk ke fardu. Ini dalam madhab Syafi'i dipakai untuk umum, artinya berarti sholat apapun itu, mau zuhur, asar, maghrib, isya sama saja, sampai subuh pun sama. Begitu kita masuk sebelum sholat subuh kok sudah begitu, tidak ada sholat fajar atau qabliyah subuh, meskipun keutamaannya tinggi sekali. Kecuali madhab Abu Hanifah. Di madhab Abu Hanifah mereka katakan untuk qabliyah subuh tidak ada tidak ada tawaran, saking besarnya pahalanya. Maka meskipun bagi mereka masuk ke masjid mendapati mereka akan iqamat, bahkan sudah iqamat sekalipun, bahkan ada takbir sekalipun, kita akan lihat kenyataan di lapangan madhab Hanafi, mereka tetap sholat tahiyat, sholat 2 rakaat qabliyah fajar, cepet-cepetan begitu. Tapi dalam catatan mereka berarti selama mereka memperhatikan, mereka akan bisa masuk ke jamaah. Tapi qabliyah nggak ditinggalkan. Tapi dalam hadis kita tidak, Bapak. Tinggalkan.
karena hadisnya sahihnya tidak ada sholat kecuali fardu. Jadi berarti udah tinggalin saja. Tapi kita kehilangan qobliyah subuh dong. Nah di sini masalahnya. Kalau nggak mau kehilangan qobliyah subuh berarti bangun lebih awal, datang lebih awal, kan begitu berarti. Tapi kadang-kadang kan nggak selamanya begitu, kita kadang terlambat. Oke, dalam mazhab Syafi'i ada yang disebut dengan qadha sholat sunnah. Dan itu bisa dikerjakan kapan saja, termasuk di 3 waktu makruh sekalipun. Ya, berarti habis sholat subuh ini nanti kalau ada yang qobliyah subuh pun diperkenankan dalam mazhab Syafi'i. Dari mana dalilnya itu nanti kita bahas di beberapa hadis di mana Aisyah radhiyallahu taala katakan, "Ya Rasul, bukankah Anda melarang sholat setelah asar? Tapi kenapa Anda mengerjakannya secara pribadi?" Jawabannya, "Tadi aku lagi sibuk ngurusin anu sehingga ada sholat sunnah yang tertinggal. Inilah dia aku ganti sekarang." Maka sholat dibagi akhirnya. Sholat ada yang punya sebab, ada yang tidak punya sebab. Ada sebab yang dulu, ada sebab yang nanti. Nanti dalam pembahasan kitabnya kan begitu Bapak ya. Maka mazhab Hanafi kalau datang ke Indonesia mereka bingung. Ini habis asar kok masuk masjid pada tahiyat masjid? Kan nggak boleh waktu makruh ya, waktu dilarang. Habis subuh masuk masjid kepada salat tahiyat masjid. Kenapa ini? Kita jelaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i ada yang disebut dengan sholat punya sebab. Nah, sebab kalau sebabnya mutaqaddim atau sebab lebih dulu daripada sholatnya, maka itu boleh dikerjakan meskipun di waktu makruh. Dengan kita katakan ini dalilnya umum, hadis ini dalilnya umum ya, sehingga mencakup waktu kapan saja boleh dikerjakannya. Alasannya dalilnya umum. Apa itu sebab mutaqaddim Bapak? Artinya penyebab dengan sholatnya lebih dulu penyebabnya. Contoh, kalau ada tahiyatul masjid, kapan sunahnya? Setelah kita masuk. Berarti masuk dulu atau sholat dulu? Masuknya lebih dulu daripada sholatnya. Ini namanya sholat yang punya penyebab yang lebih awal daripada sholatnya. Ada jenazah, ada sholat jenazah. Berarti boleh nggak jenazah dikerjakan sholatnya selepas subuh sebelum matahari nanti terbit, naik, atau habis sholat asar? Boleh. Kenapa? Karena sholat jenazah adalah sholat yang punya sebab mutaqaddim. Nah, kalau sholatnya tidak punya sebab atau sebabnya mutaakhir, itu nggak boleh. Sebab mutaakhir contohnya apa? Yang tidak punya sebab, sholat mutlak ya, sholat yang tanpa judul, tanpa ada niatan apapun, pokoknya sholat judulnya gitu, pokoknya sholat Allahu Akbar, sholat mutlak, itu nggak boleh dikerjakan di waktu yang dilarang. Atau sebabnya ada tapi mutaakhir, lebih dulu sholatnya daripada penyebabnya. Misalkan Bapak pengen kawin lagi, udah kawin lagi belum, tapi lagi istikharah, mau, tapi bagus atau enggak, akhirnya dipertimbangkan istikharah deh kalau gitu. Nah itu berarti sholat istikharahnya dengan kawinnya lebih dulu mana? Lebih dulu sholatnya, itu nggak boleh. Sholat yang punya penyebab yang mutaakhir itu tidak boleh dikerjakan di waktu makruhat. Nah, di sini pembagian dalam mazhab Syafi'i. Jadi jangan bingung kalau nanti di 3 waktu makruh kok orang ada mengerjakan sholat. Ya udah, anggap saja itu mungkin kita husnudanya dia mengamalkan pendapat mazhab Syafi'i sebab mutaqaddim tadi. Sehingga karena qobliyah lebih dulu, kan waktu qobliyah itu kan sebelum sholat fardu kan tadi Bapak ya, dan itu udah lebih dulu daripada sholatnya sekarang. Makanya berarti qobliyah termasuk yang bisa diqadha di waktu makruh sekalipun. Jadi berarti tadi hadis kita pakai nggak ada qobliyah kalau sudah iqamah. Nanti kalau mau dikerjakan setelah fardu boleh. Berarti ada salat qobliyah tapi ba'diyah. Qobliyah tapi dikerjakan setelah. Bingung kan? Ya, qadha namanya itu. Qadha namanya. Jadi mengerti Bapak ya? Baik, jadi kita tetap berdiri, tidak duduk, tidak juga tahiyatul masjid. Wala yajlis, tidak duduk juga. Pegel dong kalau gitu. Tidak duduk karena hadis sahih ada menyebutkan di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk sebelum tahiyat, kan begitu. Satu hadis mengatakan jangan duduk sebelum tahiyatul masjid. Satu hadis mengatakan jangan sholat kalau sudah iqamat. Nah, akhirnya pilihannya duduk enggak, qobliyah enggak, berdiri di akhirnya bapak-bapak di situ. Nah, terjawablah anak-anak dulu yang waktu kecil saya termasuknya melihat berpikir ngapain sih bapak teh berdiri, duduklah nanti juga iqamat. Ternyata dia begitu, duduk nanti berarti melanggar hadis yang menganjurkan tahiyat dulu sebelum duduk. Mau qobliyah karena ada hadis lain yang sahih mengatakan jangan ada salat sunnah kalau sudah iqamat. Sampai jam ini saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Padahal saya mau tolaknya banyak sekali. Ini cuma 2 lembar ya. Cukup Bapak begitu?
Insya Allah dikit-dikit, tetapi yang penting ada dan kita ingat, kemudian kita amalkan. Coba ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Kalau ada jawaban saya jawab, kalau tidak saya PR. Mangga silakan. Cepat. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Mangga. Silakan. Bisa ibadah di siangnya, kita pernah membaca di satu buku tapi saya lupa bukunya apa. Tapi kemudian diskusi dengan rasa besar, katanya kalau kita nggak dalam beberapa penjelasan ulama kita dan beberapa kitab disebutkan seperti yang tadi Bapak katakan, orang yang terbiasa dari bahasa itu, orang yang punya kebiasaan. Orang yang sudah biasa punya wadifah berarti amalan hari-hari, baik zikir ataupun sholat ya, yang sudah terbiasa melakukan qiyamul lail, lalu karena satu hal tertidur atau kecapean dan sebagainya lalu tidak bisa. Bagi orang ini masih ada anjuran untuk mengqadha dan dapat pahala qiyamul lail, tapi catatannya memang dikerjakan sampai dengan sebelum zawal. Sebelum zawal, berarti sebelum zawal itu berarti zawal itu kan masuk waktu zuhur ya. Sebelum masuk waktu zuhur ada waktu yang dilarang untuk sholat itu. Nah, sebelum waktu itu adalah waktu yang diperkenankan bagi dia untuk mengqadha sholat qiyamul lailnya dan dia dapat pahala untuk qiyamul lail. Tapi catatannya bagi yang terbiasa. Bukannya misalkan saya nggak biasa, tapi saya mau tahajud jam 10, nggak bisa begitu. Bagi yang biasa hari-hari dan karena satu hal dia tertinggal bisa dan masih dapat pahala dia seperti qiyamul lail. Wallahu a'lam. Terkait dengan iqamah, ketika kita dalam rombongan perjalanan, misalkan tidak tepat setelah waktu azan, terlambat. Nah, kemudian kita mau melakukan satu sholat berjamaah. Nah, tata cara iqamahnya sama dengan tadi. Apanya yang ditanyakan? Ketika kita Lafadznya. rombongan, iya, ketika kita rombongan, kemudian kita mau melaksanakan sholat, tidak tepat pada setelah azan gitu ya, terlambat misalkan ke masjid, kemudian kita mau melakukan sholat berjamaah, itu berarti jamaahnya sama berdirinya ketika setelah iqamah selesai. Betul. Kalau memang ikuti keumuman hukumnya begitu, mau di mukim mau di safar begitu, saat di safar pun sama Bapak ya, tetap ada iqamat untuk sholatnya. Dalil yang biasa dipakai ketika Rasul safar pulang dari peperangan dan kemudian bangun kesiangan lalu menyuruh untuk pindah tempat ke depan sebentar, dan di sana iqamat, dan lafaz iqamat di sini dibahas ya, fa'adzana kalimatnya diterjemahkan, ada yang mengatakan iqamat, ada yang mengatakan adzan jadi iqamat, dua-duanya begitu. Tapi kalau iqamat jelas disepakati tetap ada iqamatnya. Kalau adzan ada yang mengatakan dia adzan, ada yang mengatakan tidak, cukup iqamat saja. Tapi caranya seperti tadi juga, kalau memang sudah berkumpul imam dan makmum dan kondisi mereka memang seperti itu, duduk-dudukan dan nunggu ya, orang banyak wudhu dulu, kita duduk aja dulu sebentar, nunggu sampai iqamah. Tetapi kalaupun tidak, ini bukan satu keharusan. Kalaupun tidak, misalkan hanya 2 orang sudah dari wudhu berdiri bersama, kalau langsung iqamah seperti begitu kan ya, tidak sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang dilarang. Dibahasnya kalau di satu masjid di mana kondisi semua duduk, itu tadi membahas umumnya. Kalau sudah berdiri 2an lalu langsung iqamah juga tidak. Mangga saja, tidak dulu kemudian duduk dulu, itu tidak. Wallahu a'lam bishawab. Kita lihat di rest area, masjid-masjid rest area, berjamaah utama yang paling utama udah beres. Kemudian yang kedua, yang ketiga suka ada jemaah itu ada beberapa berjamaah itu. Iya. Hukumnya apa? Jamaah lanjutan. Ya, jemaah lanjutan artinya lebih banyak itu ada di sini berjamaah, di sini berjamaah. Bagaimana hukum lanjutan jamaah Bapak ya? Di satu masjid jamaah pertama sudah dikerjakan, maka apa hukum membuat jamaah kedua, ketiga dan seterusnya? Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak ada jamaah 2 kali dalam satu masjid. Dalam mazhab Abu Hanifah, kalau di satu masjid sudah berjamaah, habis itu berarti sholat masing-masing. Dan Bapak akan lihat
di negeri mereka, masjid manapun begitu. Jamaah udah beres nih, orang pada masuk nggak ada jamaah lagi di tempat yang sama maksudnya. Mereka sholat masing-masing aja. Mereka begitu. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dipermasalahkan. Jamaah kedua, jamaah ketiga dipermasalahkan. Apalagi di masjid rest area, maka Abu Hanifah pun mengatakan oke saja di rest area, karena memang tidak dikatakan makomi semua di situ ya, mukim semua di situ. Kebanyakan para musafir meskipun biasanya disiapkan imam biasanya ya, disiapkan imam, tapi rata-rata musafir. Nah, untuk rest area ada pengecualian sehingga ulama mengatakan tidak masalah buat jamaah banyak berganti-ganti pun tidak masalah. Wallah. Yuk. Kewajiban dalam sholat baik laki maupun perempuan yang penting menutup auratnya masing-masing itu ya. Apapun jenis pakaiannya tidak dipersoalkan selama menutup aurat, kan begitu ya. Berarti pakai celana, pakai kaos kaki, misalkan karena dalam mazhab Syafi'i semua harus ditutup sampai ke bagian kaki, pakailah celana silakan, pakai kaos kaki, kemudian ya, dan jilbab menutupi semua yang wajib ditutup. Nah, di bagian dagu ibu ini mohon maaf, ini dagu ibu. Dagu ini dipermasalahkan dalam wudhu dan sholat. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau celananya tidak masalah, tapi justru yang kita permasalahkan jilbabnya biasanya. Wajah itu, kalau kita ikut definisi, maka dari tempat tumbuh rambut sampai tempat tumbuh jenggot, ini namanya dagu, tempat tumbuh jenggot. Ini wajah. Dalam bab wudhu, maka kewajiban sebetulnya adalah sampai ke dagu ini, karena wajah itu batasannya. Cuman karena kalau tidak kita lebihkan ke bawah, akhirnya dagu tidak sempurna terbasuh, akhirnya diwajibkan untuk melebihkan. Maka ibu kalau wudhu bapak, perhatikan harus sampai ke bawah dagu airnya, supaya yang jadi batasan wajib semua sempurna. Dalam kaidah fikihnya berarti sesuatu yang harusnya nggak wajib, tetapi kalau itu jadi jalan sempurnanya wajib, jadi ikut wajib. Itulah contoh di sini. Ini nggak wajib tadinya, tapi ini kalau nggak dibasuh, nanti ini yang wajib nggak sempurna, maka ini jadi wajib. Maka kita balik dalam bab sholat, karena wanita harus menutup seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, wajah ini bagian dari tadi berarti ibu yang punya jilbab itu mohon maaf, ini kalau sholat dibunciskan ke depan sini, supaya kadang batasan wajah. Kalau bapak, kalau ibu jilbabnya ke belakang bawah sini, nanti ada bagian yang bukan wajah yang terlihat saat sholat. Makanya mukena kita yang bagus ada bagian tambalannya kan ada ya, yang jahitan di sini. Nah, itu tambalannya, itu dimasukkan ke sini. Yang jilbab kadang nggak ada, tapi kalau jilbabnya Malaysia rata-rata dibuat seperti itu. Maka bapak bisa, ibu bisa googling jilbab Malaysia, itu banyak yang memang jilbabnya didesain sudah ada untuk dagu. Maka orang-orang Malaysia juga banyak muslimahnya sampai ke sini. Kalau Indonesia kan enggak, ini. Nah, itu dalam sholat. Kalau celana silahkan asal menutupi warna kulit. Nah, yang dibahas justru ke ini, mohon maaf. Jadi banyak masih mengkena ibu-ibu yang waktu sholat harus diperhatikan, majukan saja ke sini tadi. Nah, gitu. Supaya nanti di bawah dagu ini yang bukan wajah tutup saat sholat. Itu yang diperhatikan. Wallahu a'lam. Sudahkah ibu-ibu semua begitu mekenanya? Nah, ini yang mekenanya pink begitu bagus. Mohon maaf. Nanti selepas ini ibu-ibu semua diperhatikan satu sama lain karena kita belajar fikih ya. Maka berarti tetangga kanan kiri kita dilihat, makanya supaya dibetulkan. Majukan ke depan. Tapi kan jadi nggak cantik daripada sholatnya nggak sah. Akhirnya kan, ya yang sholat masbuk kan, ya, misalnya imam baru menyelesaikan sholat Al-Fatihah, ya, sedangkan kita dari datang dan baca surat Al-Fatihah dulu. ya. Enggak. Nanti kita bahas di 4 madhab. Ya. Kita bahas di 4 madhab. Kalau ada madhab lain dari tetangga kita bahas juga. Dari madhab Syafi'i, ibu, kewajiban baca Fatihah ini berlaku untuk umum semuanya. Imam wajib, makmum wajib, orang salat sendiri juga wajib. Siapapun wajib baca Fatihah. Hanya ada sedikit tambahan, bagi masbuk tetap wajib, tetapi sebatas kecukupan waktunya. Artinya
Kalaupun kita datang setelah amin ya imam, tapi imam bacanya suratnya panjang, berarti kan ada cukup waktu untuk selesaikan Fatihah. Nanti kita wajiblah Fatihah sempurna. Tapi kalau kita datang ujuk-ujuk tiba-tiba baru juga takbir Allahu Akbar, surat sudah di ujung sekali. Kita cuman cukup misalkan Bismillahirrahmanirrahim, imam sudah Allahu Akbar di ruku, kita ditanggung imam selebihnya. Berarti kewajibannya yang cukup itu. Bahkan kalaupun nanti kita takbir Allahu Akbar, imam takbir ke ruku hingga kita nggak cukup waktu sama sekali mulai Bismillah pun tidak cukup, perintahnya karena dia masbuk, Fatihah dia ditanggung sama imam, maka langsung susul imam ke ruku. Tidak boleh baca Fatihah malah di waktu seperti itu bagi dia. Ya, maka cukup bagi dia langsung ke ruku. Dibahas akhirnya apakah dianggap satu rakaat bagi dia atau tidak, itu akan ada pembahasan nanti. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianggap satu rakaat. Dianggap satu rakaat karena ada hadisnya nanti ya. Ada hadisnya nanti di sana. Kita sebutkan di pembahasan setelah ini berarti. Ini kan baru masalah takbir. Habis itu nanti berarti setelah takbir ada apa bacaannya. Kalau kita ikuti insya Allah berarti kita sekalian belajar meluruskan niat kita untuk sholat ibadah kita dari mulai A sampai Z, mana hadis dalilnya dan apa pendapat ulama. Sehingga nanti misalkan kalau setelah saudara kita ada yang misalkan kalau nggak baca Fatihah atau datang imam sudah sholat berarti harus nambah sekat lagi misalkan begitu, silahkan saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i udah ditanggung. Sami-sami. Wallahu a'lam. Cukup Bapak Ibu? Sarapan enggak? Oh, satu lagi silakan. Jadi Pak, kalau kita datang masbuk dan melihat posisi imam udah at-tahiyat terakhir, posisi duduk kita itu seperti imam atau apakah iftirash, apakah tawarruk begitu ya? Kalau iftirash itu seperti tahiyat awal, tawarruk itu seperti duduk tahiyat akhir. Maka kaidahnya dipakai. Apa kaidahnya? Iftirash adalah cara duduk untuk sholat yang habis itu belum salam. Tawarruk adalah cara duduk yang dikerjakan untuk orang yang habis itu dia akan salam. Pertanyaannya berarti dibalik. Saat itu kira-kira Anda mau salam atau tidak? Tidak. Kalau tidak berarti duduklah iftirash. Karena iftirash adalah cara duduk untuk rakaat di mana dia belum akan salam setelah itu. Tawarruk hanya untuk salam. Jadi duduklah iftirash bukan tawarruk. Makanya kita akan lihat sebagian orang lupa tawarruk hanya geser lagi ganti iftirash. Karena memang dia ingat dia tidak akan salam setelah itu. Allah. Cukup Bapak. Jazakumullah khairan jazaa. Wallahu a'lam. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.